Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi 'ala dawam. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa bi ni'matillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Hikmah dalam majlis yang berbahagia ini, dalam kajian tafsir surah Al-Ankabut, insyaallah ayat 46 sampai dengan ayat 49. Mari kita awali pertemuan ini dengan tilawah. Semoga dengan tilawah ini kita mendapatkan 10 hasanah atas setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
وما يجهل بآياتنا إلا الظالمون. Wala tujadilu ahlal kitab, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik. Debat itu ada dua macam, Pak. Yang pertama ingin menang-menangan, ya, menjatuhkan lawannya, memojokkan lawannya, memancing kemarahan lawan bicaranya. Ya, debat seperti ini debat kusir, debat yang nggak ada gunanya dan nggak ada manfaatnya, lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya. Tapi debat yang kedua adalah debat li isbatil haqqi wa in kana alaih. Ya, debat untuk, ya, menerangkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak. Nah, debat yang baik itu, jamaah rahimakumullah, ada dua konsepnya. Yang pertama adalah mabaniyatun ala husnil iqna, ya, yang bisa membuat orang yakin, bisa orang menerima, ya, berdasarkan logika, pikiran, akal sehat. Suatu ketika Imam Abu Hanifah didebat oleh orang-orang ateis di zaman itu. Kata mereka kepada Abu Hanifah, tahun berapa Tuhanmu lahir? Katanya, tahun berapa Tuhanmu itu lahir? Apa dijawab oleh Imam Abu Hanifah? Kata beliau, ini ada 4, katanya. Sebelum 4 ada berapa? Sebelum 4 berapa? 3. Sebelum 3 2. Sebelum 2 1. Sebelum 1 apa? Enggak ada. Maka Tuhanku itu la awwala li wujudihi, tidak ada awal bagi adanya. Ya, ini satu aja tidak ada awal bagi adanya. Kata mereka, apa tuh yang tidak ada awal bagi apa? Tidak ada awal bagi adanya. Lah ini dia 4. Sebelum 4 berapa? 3. Sebelum 3 2. Sebelum 2 1. Sebelum 1 enggak ada. Ya itu masuk akal enggak? Masuk akal. Tanya sama mereka lagi kepada Imam Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, Tuhanmu itu terbuat dari apa? Benda padat, benda cair, ya, atau benda apa? Kemudian kata Imam Abu Hanifah, Tuhanku itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah dan tidak bisa digambarkan. Kata mereka, apa sih yang nggak bisa digambarkan? Itu. Kata Imam Abu Hanifah, itu orang lagi sakaratul maut. Lagi sakaratul maut. Kemudian orang yang sakaratul maut itu, ya, mati. Ya. Ketika dia mati, apa yang keluar dari tubuhnya? Jawab mereka apa? Ruh. Iya kan? Saya mau tanya kalian, ruh itu bentuknya apa? Benda padat, benda cair, atau apa? Jawab mereka, kami nggak tahu. Lah, ciptaan Allah saja kalian nggak tahu bentuknya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi debat seperti ini, ya, mujadalah seperti ini,
yang bisa membuat orang yakin dan bisa membuat orang percaya seperti ini. Nah, maka ketika berdebat sama ahli kitab itu, jamaah rahimakumullah, maka yang pertama adalah dengan argumentasi yang kuat, argumentasi yang bisa meyakinkan mereka. Yang kedua adalah ar-rifqu wal-linu wasi'atus sadar. Kita harus dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, bukan mau memojokkan, bukan mau membuat marah, bukan mau membuat jengkel, bukan mau membuat kesal, gitu. Kan ada orang berdebat gitu, ya, maunya apa? Mau memancing terus, memprovokasi terus, ya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Karena kalau kita menyampaikan dalil kita itu dengan lemah lembut, ya, dengan suara yang pelan, ya, dengan kasih sayang, paling tidak, ya, akan memadamkan kemarahan yang ada di dalam hati mereka. Tadinya dia marah-marah, ya, masya Allah, orang lawan bicara saya ini tujuannya baik kok, gitu ya. Tujuannya mau menyampaikan kebenaran, tujuannya bukan mau memojokkan saya, bukan mau menghinakan saya, bukan mau merendahkan saya, tapi dia ingin menunjukkan kepada saya kebenaran. Bagus nggak hasilnya? Bagus, Pak. Ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah, mengurangi keras kepala. Ada orang dasarnya dia sudah keras kepala, dapat lawan bicara yang suka memprovokasi, yang suka memanas-manasi, yang suka mengompor-ngompori. Lah, walaupun benar yang kita sampaikan itu, nanti dia malah apa? Emosi. Ya, dia tidak mau menerima kebenaran. Dia semakin jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena merasa dirinya dipojokkan. Karena merasa dirinya dijatuhkan. Ya, merasa dirinya tidak ada harganya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita mujadalah billati hiya ahsan dengan cara yang baik-baik, maka itu akan memperbaiki hati mereka, memperbaiki keimanan mereka, dan memperbaiki kondisi mereka. Makanya kata Allah, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jadi di dalam Islam itu tidak ada debat yang tujuannya hanya untuk menang-menangan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau aku lagi debat sama orang, aku berharap supaya keluar dari lisan orang itu yang terbaik dan yang paling benar. Gitu. Ya, dia tidak penting bagi dia dari siapa di antara dua orang berdebat ini datang kebenaran itu. Bahkan kalau bisa datang dari lawan bicaranya, seperti itu. Nah, jadi orang Islam itu orang yang munsif, orang yang objektif dalam berdebat, dalam mengemukakan dalil. Maka kata Allah, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dengan baik-baik. Ya. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita ini, ya, di atas dunia ini berbeda itu sudah merupakan sunnatullah. Berbeda kulitnya, berbeda sukunya, berbeda latar belakang daerahnya, berbeda bahasanya. Itu sudah sunnatullah, ya. Sama satu lagi, Bapak dan Ibu, berbeda agamanya. Jadi perbedaan agama itu adalah sunnatullah, tidak bisa dihindarkan. Apa mungkin Bapak dan Ibu seluruh dunia ini semuanya Islam? Nggak mungkin itu, ya. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya Tuhanmu jadikan manusia ini ummatan wahidah, satu umat semua, muslim semua, taat semua. Wala yazaluna mukhtalifina, kata Allah, dan mereka akan selalu berbeda. Perbedaan itulah
Ya, keanekaragaman itulah jangan menyebabkan apa? Jangan menyebabkan perang saudara, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ya. Maka perlu berdialog, perlu berdiskusi, perlu menyampaikan kebenaran. Kita sebagai umat Islam harus menyampaikan kebenaran yang ada pada kita. Tapi kata Allah apa? Illal ladzina zalamu minhum, melainkan orang-orang yang zalim dari ahli kitab, dari Yahudi dan Nasrani. Kecuali macam Israel di sana tuh, itu, ya, itu tidak mempan kepada mereka diplomasi, itu, ya, diplomasi nggak ada gunanya sama mereka, itu, ya, yang cocok buat mereka apa? Perang, itu, yang cocok buat mereka apa? Pedang, itu buat mereka. Kenapa? Karena mereka orangnya zalim, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, semena-mena, sombong, angkuh, takabur. Menghadapi orang seperti itu tidak bisa dengan diplomasi. Ya. Terakhir ini mereka itu setuju dengan gencatan senjata. Emang apa mereka karena kasihan sama rakyat Palestina? Ya. Apakah karena mereka tidak tega melihat penderitaan orang-orang Palestina lalu mereka menyetujui gencatan senjata? Tidak, Pak. Tapi karena mereka tentaranya sudah ribuan yang mati. Di awal selalu ditutup-tutupi. Di awal selalu dikatakan jumlahnya kurang dari 100. Terakhir ini baru mereka mengaku jumlahnya lebih dari 1000 orang mati. Gitu. Kenapa? Ya, kata orang Palestina apa? Itu kendaraan militer mereka saja 320 yang sudah kami hancurkan. Bayangkan kalau di dalamnya ada 5 orang, 3 orang, 10 orang, itu jumlahnya berapa? Itu belum lagi yang mati. Nah, mereka itu beraninya hanya melakukan serangan udara, ya. Mereka beraninya hanya menangkapi anak-anak, perempuan, orang-orang tua, orang-orang yang tidak bersenjata. Ya, tapi kalau orang Islam tidak seperti itu. Maka dikatakan illal ladzina zalamu, kecuali orang yang zalim, yang menginginkan perang dengan kamu, maka jangan kamu hadapi dengan debat. Ya. Orang mengumumkan perang, kemudian memerangi kamu, lalu kamu ajak dia berdebat, ada gunanya enggak? Itu sungguh tidak masuk akal, gitu. Tapi kalau orang-orang di antara mereka yang menginginkan kedamaian, yang menginginkan dialog, ya, yang menginginkan penyelesaian masalah dengan hubungan dengan berdiplomasi, tafadhal. Tapi kalau ada orang di antara mereka yang zalim, maka hadapi dengan cara perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum, dan katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa-apa yang diturunkan kepada kamu. Kami beriman kepada Quran, ya, Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nu'minu bihi, kami beriman, kami membenarkan, ya, kami menerimanya dari hati kami yang paling dalam, dan kami berusaha mengamalkannya dan menjalankannya tanpa memilih-milihnya. Karena orang Yahudi itu pun, Pak, beriman mereka dengan Taurat itu. Tapi ya, kayak mereka itu beriman sama Taurat kayak orang makan prasmanan gitu. Ambil yang enak-enak, tinggalkan yang enggak ada seleranya gitu. Maka kata Allah dalam Quran apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apakah kalian beriman dengan sebahagian kandungan Alkitab,
wa takfuruna bi ba'din, dan kalian kufur dengan sebahagian ajaran dari Alkitab. Jadi kalau ada orang Islam ya yang beriman kepada Al-Qur'an, menjalankan ajaran Al-Qur'an ini yang sesuai dengan seleranya, yang sesuai dengan keinginannya, yang sesuai dengan kepentingannya, kemudian yang tidak sesuai dengan kepentingannya, yang tidak sesuai dengan seleranya, kemudian dia tinggalkan, maka dia adalah pengikut Yahudi. Jadi kita ini ngambil Islam ini semuanya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang Islam, masuklah kalian kepada Islam itu secara keseluruhan. Amanna billadzi unzila ilaina. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Yang diturunkan kepada kita apa? Al-Qur'an. Ini yang kita baca sekarang. Wa unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kamu. Apa yang diturunkan kepada mereka? Taurat, Injil, Zabur, sama satu lagi apa? Suhufi Ibrahim wa suhufi Musa. Kita beriman kepada kitab-kitab ini. Ya. Tapi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita beriman dengan kitab ini adalah kita beriman bahwa kitab-kitab ini aslinya itu diturunkan Allah kepada para nabi sebelum kita. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Taurat, tidak percaya kepada Injil, dan tidak percaya kepada Zabur dan suhufi Ibrahim dan suhufi Ibrahim, maka kita telah murtad dari agama Islam ini. Karena rukun Islam itu berapa? 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, sama iman kepada kitab. Kitab bukan hanya Al-Quran. Kitab itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Tapi pertanyaannya, apakah boleh bagi kita di zaman ini membaca Taurat dan membaca Injil? Boleh nggak, Pak? Nggak boleh, jangan baca, Pak. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Ya, satu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, karena Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa Taurat, Injil ya sudah dirubah, ditambahi, dikurangi, dan dihapus sebahagiannya. Khawatirnya kalau kita membacanya, kita mengimani yang salah, menyalahkan yang benar. Karena di dalam Taurat, Injil itu sudah bercampur antara yang hak dengan yang batil, sehingga tidak bisa lagi dipisahkan mana yang benar, mana yang salah. Makanya kata Nabi apa? Terhadap ahli kitab, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kalian mendustakan mereka, jangan kalian katakan mereka itu dusta, dan jangan kalian katakan mereka itu benar. Karena takutnya yang kalian katakan itu dusta ternyata itu ja'a min indillah, itu datang dari Allah. Atau boleh jadi yang kalian katakan itu benar ternyata itu sudah dirubah. Jadi itu Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka jangan membaca. Kenapa? Karena membaca Injil, membaca Taurat itu fitnah. Fitnah itu apa? Ujian berat, ya, bagi kita yang orang awam. Ya, khawatirnya nanti tidak kuat imannya, dan tidak punya ilmu untuk menjawab. Akhirnya ikut, ujung-ujungnya murtad. Makanya ulama salafun salih, apabila mereka mendengarkan fitnah, ya, kata-kata yang mengandung fitnah dan mengandung syubhat, maka mereka tutup telinganya, nggak mau. Wal Quran udah cukup bagi kita. Ya, Quran itu sudah lengkap bagi kita.
Quran itu sudah cukup menghantarkan kita untuk ke surga dan menjauhkan kita daripada api neraka. Tapi bagi orang yang alim, ya, orang yang paham, mungkin kiai, mungkin orang lagi nulis disertasi doktor, tafadhol dibaca ini. Kenapa? Untuk mengetahui mana yang salah, mana yang keliru, mana yang menyimpang, mana yang dirubah. Zakir Naik bolehlah baca ini. Bahkan bukan baca, kalau Zakir Naik apa Pak? Hafal dia semuanya. Jadi apakah kita ini disuruh menghafal Injil versi yang ada sekarang, Taurat yang ada versi sekarang? Tidak sama sekali Pak. Fokuslah dengan kitab suci yang kita miliki. Pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah membawa beberapa lembar Taurat. Ditunjukkan oleh Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada kitabnya mereka. Pada saat itu Rasulullah mukanya merah. Wahai Umar, tidak cukupkah dengan Al-Quran? Wahai Umar, seandainya Musa hidup hari ini, niscaya dia ikut dengan Al-Quranul Karim. Itu kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu, katakanlah kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Maksudnya apa? Bahwa apa yang diturunkan kepada kamu itu pun jaa min indillah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Qur'an sendiri yang menceritakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani telah merubah, menambah, mengurang, ya, mengganti isi daripada kitab Taurat dan Injil. Ya, bahkan ada yang mengatakan itu Taurat Injil yang ada sekarang cuma 18% saja dari perkataan Nabi Isa. Selebihnya itu dari perkataan-perkataan pengikutnya. Wal'iyadu billah. Bedakan dengan Al-Quranul Karim, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Al-Quran itu di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihafal oleh para sahabat. Fi suduril ladina utul ilma. Di antara sahabat yang hafal Quran, hafalannya mutqin. Siapa? Ibnu Mas'ud hafal Quran. Abu Musa al-Ash'ari, qurra'us sahabah. Ada namanya qurra'us sahabah yang hafal Al-Quran itu 30 juz dengan mutqin. Itu. Kenapa mereka hafal? Karena tiap hari dibaca. Ya. Bukan hanya hafal, tapi tahu artinya, tahu maknanya, dan mereka jalankan sehari-hari. Memang di masa Nabi itu belum ada pembukuan Al-Quran. Al-Quran itu dicatat. Nabi punya katibul wahyi, sekretaris wahyu. Setiap ada wahyu turun, kata Nabi, uktub, tulis. Ya, kadang ditulis di batu, kadang ditulis di kulit kambing, kadang ditulis di pelepah kurma, semua ditulis. Ya. Kemudian Rasulullah wafat, tapi Al-Quran belum dibukukan. Masa Abu Bakar radhiyallahu anhu menugaskan Zaid bin Thabit untuk membukukan Al-Quranul Karim dan ya beberapa orang sahabat. Maka kata Zaid bin Thabit, kalau aku diperintahkan untuk memindahkan gunung Uhud, lebih aku sukai daripada menuliskan Al-Quran ini dalam kitab. Kemudian sebelum menuliskan Al-Quran, maka Zaid bin Thabit membuat standar ayat yang akan ditulis ini. Harus ada 2 orang saksi yang mendengar langsung ayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma 1 yang mendengarnya, maka beliau tidak menulisnya. Ya, semua ayat Al-Quran itu sudah lengkap. Ada 2 orang, bahkan lebih, kecuali 1 ayat.
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ya, rupanya satu-satunya yang mendengarkan ayat ini langsung dari Rasulullah adalah Khuzaimah bin Thabit. Khuzaimah bin Thabit. Tadi katanya harus ada 2 saksi, tapi ini cuma ada 1 saksi, ya, yaitu saksinya siapa? Khuzaimah bin Thabit. Rupanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah sudah menyiapkan Khuzaimah bin Thabit ini. Pada satu ketika di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, Rasulullah itu membeli seekor onta dari orang Badui. Dibeli Nabi onta dari seorang Badui. Kata Nabi, berapa harganya? Kata dia sekian. Ya sudah, kalau memang sekian, saya sudah beli ini. Bawalah ke rumah, nanti sampai rumah saya bayar. Gitu. Saya bayar. Kemudian rupanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, di tengah jalan, waktu dia membawa ontanya ini bagus, ya, kemudian gemuk, kuat, adalah orang menawar unta ini. Kata mereka, ini unta mau dijual apa enggak katanya. Kata dia apa? Mau. Antum mau bayar berapa katanya. Rupanya orang ini, ya, tawarannya lebih tinggi daripada tawarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya kata dia apa? Ya, kalau mau setuju bayar sekian katanya. Akhirnya datang Rasulullah. Kan ini sudah saya beli dari kamu, kata dia. Lalu kata orang Badui ini, mana ada katanya. Enggak ada katanya. Kita enggak ada janji apa-apa katanya. Pokoknya saya mau jual ini gitu. Masya Allah. Rasulullah waktu bicara dengan orang Badui ini memang enggak ada saksinya. Enggak ada yang melihat, cuma berempat mata, ya. Tapi orang Badui ini bilang, enggak ada. Kamu enggak ada beli dari saya, kata dia. Ya, orang kalau udah melihat uang itu lupa segalanya gitu, Pak, ya. Itu. Nah, itu. Ternyata tiba-tiba datang Khuzaimah bin Thabit ini. Lalu kata dia, enggak, Rasulullah sudah beli dari kamu ini. Pasti dia sudah beli. Gitu. Lalu kata Rasulullah kepada Khuzaimah, Khuzaimah, kamu kok tiba-tiba datang, ya, bilang-bilang bahwa saya sudah beli. Padahal kamu tadi tidak ada di situ, tidak menyaksikan. Lalu kata Khuzaimah apa? Ya Rasulullah, ya, engkau ini Rasulullah katanya. Berita dari langit saja kami percaya kepadamu. Berita tentang agama saja kami percaya daripadamu. Apalagi cuma masalah apa? Masalah membeli seekor unta. Mana mungkin kami enggak percaya kepadamu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah saat itu, ini orang kesaksiannya sama dengan kesaksian 2 orang. Itu. Mulai saat itu, ya, kalau saksi dalam satu perkara itu harus 2, ya. Tapi khusus untuk Khuzaimah bin Thabit, walaupun dia 1 orang saksi, kesaksiannya berlaku untuk 2 orang. Gitu. Maka ketika ayat ini ditemukan pada Khuzaimah bin Thabit, akhirnya Zaid bin Thabit mengatakan, oh ini orang khusus ini, orang spesial ini yang pernah sudah diakui oleh Rasulullah bahwa kesaksiannya sama dengan kesaksian 2 orang. Jadi Al-Quran itu Bapak dan Ibu rahimakumullah itu mutawatir. Mutawatir apa? Diriwayatkan dari jumlah yang sangat banyak kepada orang yang sangat banyak kepada orang yang sangat banyak. Sampai hari ini tidak ada yang berubah 1 ayat pun. Gitu. Makanya pernah ada orang menemukan manuskrip ayat Al-Quran, ya, sekitar tahun abad pertama, kemudian dia bandingkan dengan abad ke-7, ya, kalau nggak salah itu surahnya surah Al-Kahfi, Pak, satu surah aja Al-Kahfi itu ditemukan. Masya Allah, 1 huruf pun, 1 harokat pun, 1 kalimat pun tidak ada yang berubah.
Makanya Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dan kami menjaganya. Makanya kalau lihat agama itu Pak, nggak usah lihat orangnya. Kalau lihat orangnya, wah repot kita. Lihat kitab sucinya. Makanya yang paling dihindari oleh orang-orang non-muslim itu apa? Yang paling mereka hindari adalah kalau nanti kitab sucinya itu dibedah, dia tidak siap. Ya, karena ajaran mereka itu kebanyakan dogma. Dogma itu apa? Hah? Apa Pak? Pokoknya begini, tapi tidak ada dasarnya. Itu namanya dogma. Itu. Tapi di dalam Islam, ajaran Islam itu bukan dogma. Ajaran Islam itu berdasarkan kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilahuna wa ilahukum wahid, dan Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Betul nggak Pak? Walaupun mereka menyimpang. Itu. Ya. Tuhan orang Yahudi. Pernah ada itu Pak, dialog antara orang Yahudi, orang Islam sama orang Nasrani. Ditanya orang Nasrani ini, kamu percaya nggak dengan Tuhannya Yahudi ini? Kata orang Nasrani ini, iya katanya. Saya percaya dengan Tuhannya. Lalu ditanya orang Yahudi ini, kamu nggak percaya nggak dengan Tuhannya orang Nasrani ini? Jawab orang Yahudi, tidak katanya. Saya tidak percaya dengan Tuhannya. Kenapa? Karena dia menyembah berhala katanya. Ya, menyembah berhala. Berhalanya apa? Nabi Isa itu diberhalakan oleh mereka. Sementara orang Islam mengatakan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Maksudnya apa? Apakah yang disembah orang Yahudi dan yang disembah orang Nasrani, itukah dia Tuhan yang disembah orang Islam? Gimana Pak? Beda. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa lagi? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Tuhan kami Esa, sedangkan Tuhan kamu itu Salisu Salasah. Tuhan kamu itu adalah Trinitas, sedangkan Tuhanku adalah Esa. Tapi apa maksudnya ini? Wa ilahuna wa ilahukum wahidun. Tuhan kami dan Tuhan kamu dulu yang diajarkan oleh Nabi Musa dan diajarkan oleh Nabi Isa, itu juga Tuhan kami. Tapi Tuhan kamu sekarang kita udah beda. Gitu ya. Udah beda. Tuhan kamu sekarang bukan Tuhan kami, dan Tuhan kami itu bukan Tuhan kamu. Lakum dinukum waliyadin. Ya, terhadap Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa itu, nahnu lahu muslimun, kami tunduk kepadanya. Ya, tunduk secara zahir dan tunduk dari dalam hati kami. Bukan hanya dalam zahir saja, tapi dalam hati kami pun kami tunduk. Jadi kalau kami ini satu Tuhan dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Zakaria, dengan Nabi Sulaiman, dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Yakub, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Nuh, dan dengan seluruh nabi-nabi. Tapi dengan kamu, mohon maaf, Tuhan kami beda dengan Tuhan kamu. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat kedua, wa kadzalika anzalna ilaikal kitab, dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab. Ini ada ayat, ada mahzub di sini, ada yang tidak disebutkan tapi dapat dipahami dengan kalimat yang sesudahnya begitu. Ya, maksudnya apa ya, Din? Sebagaimana kami turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu Alkitab, Taurat dan Injil serta Zabur,
Kadzalika anzalna ilaikal kitab. Begitu cara menafsirkannya, Pak. Maka seperti itu pula lah kami menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Bukan engkau yang pertama kali mendapatkan wahyu berupa kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum engkau pun sudah ada nabi yang mendapatkan kitab suci dari Allah. Siapa itu? Nabi Musa mendapatkan Taurat, Nabi Isa mendapatkan Injil. Dan juga ada suhufi Ibrahim, ada suhufi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad bukan hal yang baru, ya. Nabi Muhammad bukan hal yang baru tentang nubuah, ya. Tapi itulah kelemahan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka hanya beriman kepada Nabi Musa, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa dan beriman kepada Nabi apa? Nabi Musa, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi orang Islam apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Apa lagi? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim minhum. Apa? La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara rasul. Dalam hal apa? Bahwa mereka adalah utusan Allah. Kita tidak membedakan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, sama-sama utusan Allah. Tapi kalau tentang keutamaan mereka, derajat mereka, kemuliaan mereka, pastilah beda. Tilkar rusulu apa? Tilkar rusulu qad khalat min apa? Tilkar rusulu qad khalat min minhum narfa'u darajatim man nasya. Allah meninggikan derajat nabi-nabi yang Dia kehendaki. Ya, maka tergantung bagaimana ujiannya, bagaimana cobaannya, bagaimana tantangannya, dan bagaimana dakwahnya. Maka di antara nabi-nabi yang banyak itu ada 5 nabi disebut dengan ulul azmi. Nabi apa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ulul azmi, ya. Tapi di antara 5 nabi ini siapa yang paling mulia lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan karena kita pengikut Nabi Muhammad lalu kita katakan Muhammad yang paling mulia. Memang adanya begitu. Nabi Muhammad lah nabi yang paling mulia. Falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih. Maka orang-orang yang didatangkan kepada mereka Alkitab yu'minuna bihi. Maksudnya apa? Maka orang Yahudi dan orang Nasrani ada di antara mereka yang beriman dengan Al-Quranul Karim. Kenapa mereka beriman dengan Al-Quranul Karim? Karena mereka yakin akan kebenarannya. Ya, mereka yakin akan kebenarannya. Jadi di antara ahli kitab itu ada namanya penceramah di Indonesia, siapa namanya? Yang terkenal Ustadz apa? Yang orang Batak, Pak. Nah, di antara mereka pokoknya banyak pendeta-pendeta yang akhirnya masuk Islam itu. Ya. Ada. Pendeta Yahudi juga ada di zaman Jarudi namanya. Itu termasuk orang yang masuk Islam. Kalau di masa Nabi namanya Abdullah bin Salam masuk Islam. Kenapa? Karena mereka melihat apa yang ada di Taurat mereka yang belum sempat dirubah, ya, yang belum sempat dicampuri oleh tangan-tangan manusia. Mereka menemukan di situ sifat-sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman dengan Al-Qur'an. Wa min haula,
Nah, itulah kenapa dikatakan di sini Palladina atainahumul kitaba yu'minuna bih. Maka orang yang didatangkan mereka Alkitab, mereka beriman dengan Al-Qur'an. Selagi ada dua syarat. Selagi ya, mereka tidak dikenai penyakit hasad, sama satu lagi selagi mereka tidak memperturutkan hawa nafsu. Ya. Ahli kitab yang kena penyakit hasad ataupun orang yang rasis, maka dia tidak akan bisa beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Jadi dulu ada waktu Nabi sampai ke Madinah, dua orang Yahudi datang. Ya, datang sengaja ingin bertemu, menemui Nabi Muhammad. Kemudian ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, maka mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Nama Anda siapa?" Kemudian mereka tanya sifat-sifatnya, ya. Kemudian mereka tanyakan ciri-cirinya berdasarkan konsep yang ada di dalam Taurat mereka. Setelah mereka pulang, ya, di tengah jalan temannya bertanya kepada dia, "Ahuwa huwa?" katanya. "Ahuwa huwa?" Apakah dia orangnya? Maksud Anda, apakah dia orangnya Nabi yang disebutkan di dalam kitab suci kita itu? Kata mereka, "Idan paman, kalau bukan dia, siapa lagi?" Terus bagaimana? Kata dia apa? Adawatun baini wa bainahu ila yaumil qiyamah. Aku akan memerangi dia sampai hari kiamat, kata orang Yahudi ini. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena Nabi bukan dari orang Ibrani tapi dari orang Arab. Rasis, Pak, gitu. Ya. Jadi melihat orang dari sukunya. Jadi sekarang yang diperjuangkan orang-orang Israel itu yaitu Sohyuniyah namanya, Sohyuniyah ataupun Zionis. Ya. Makanya orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi itu kata mereka apa? Kami tidak ikut-ikutan dengan Zionis ini. Kami adalah Yahudi. Itu. Kami adalah Yahudi, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka tidak ikut campur. Dan sekarang banyak di sana yang melawan dan menentang kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Zionis ini. Kenapa? Zionis ini, Pak, tahu nggak apa tujuan mereka? Zionis ini memandang orang lain itu seperti hewan. Semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah budak-budak mereka, adalah pembantu-pembantu mereka, adalah pelayan-pelayan mereka. Sebab mereka mengatakan dirinya adalah Sya'bullahil Mukhtar. Mereka adalah apa? Jenis manusia yang berbeda dengan manusia yang kebanyakan. Ya, makanya mereka hanya mengakui yang boleh masuk ke Israel itu harus apa? Harus punya darah orang Zion Yahudi. Kalau tidak bisa. Nah, itu yang menjadi masalah Bapak dan Ibu rahimakumullah. Wa min haula'i man yu'minu bih, dan di antara orang-orang apa? Orang-orang kafir Quraisy ada pula yang beriman. Mereka beriman dengan Al-Qur'an itu an basiratin, ya. Setelah memikirkan dalam-dalam, ya, secara objektif, bukan karena dipaksa ataupun karena tekanan, dan bukan karena mengharapkan harta dan kekayaan, tapi semata-mata datang dari dalam hati mereka yang paling dalam. Abu Bakar beriman, Umar itu beriman kepada Al-Quran. Ada nggak yang bisa menekan Umar? Ada nggak yang bisa memaksa Umar? Ya, Umar itu orangnya di masa jahiliyah aja jagoan, Pak, dia. Ya, makanya kisah Islamnya Umar itu luar biasa. Dia datang dengan niat mau membunuh Nabi Muhammad sambil bawa pedang. Udah marah-marah ini. Ditanya sama orang, mau kemana Umar? Saya mau memenggal lehernya Muhammad yang sudah bikin kekacauan di kota Makkah ini. Kata orang ini, kamu pikir-pikir dululah, katanya. Ya, kamu mau bunuh Muhammad, adikmu sendiri sudah masuk Islam, katanya. Wah, makin menjadi-jadi kemarahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Dia datanglah ke rumah adiknya ini, namanya Fatimah. Begitu datang diketuk pintu, digedor pintu. Waktu itu mereka lagi baca Al-Quran di dalam lauhah catatan, ya. Ya. Ketika itu Zaid suaminya, ya, suami dari Fatimah ini Zaid, dia sembunyi, ya. Begitu datang langsung ditampar oleh Umar, ya. Lalu datang Fatimah, kemudian ditampar lagi oleh Umar, ya. Kemudian dia lihat betapa istiqomahnya, betapa kuatnya pendirian daripada adiknya ini. Dia bilang, sebenarnya apa yang kamu baca itu, katanya. Bolehkah saya baca, kata Umar. Ya, tunjukkan kepada saya. Kata Fatimah, tidak boleh, katanya. Kau kotor, kau najis, katanya. Kalau mau mandi dulu. Mandi Umar, ya. Bersih badannya, setelah itu baru dia baca. Rupanya yang jatuh ke tangannya itu apa? Surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk merepotkanmu, untuk menyusahkanmu, tapi untuk membahagiakanmu. Nangis Umar, Pak. Itu hatinya yang keras tadi, gitu. Akhirnya dia datang menghadap kepada Rasulullah. Begitu sudah sampai di majlis Rasulullah, orang-orang semua sudah pegang ini pedang. Ini Umar bahaya ini, kita. Jangan-jangan dia mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua udah siap pedangnya itu. Ya. Untuk kalau macam-macam Umar langsung mereka hadapi. Tapi ternyata kata Rasulullah, biarkan itu. Rasulullah sudah tahu bahwa Umar memang mau masuk Islam tanpa tekanan, Pak, tanpa paksaan, tapi karena datang dari dalam hati yang paling dalam. Wa min haula'i man yu'minu bih. Di antara mereka beriman dengan Al-Quran itu apa yang mau, kalau mau kekayaan apa? Para sahabat waktu itu miskin, Pak. Sahabat nggak ada yang kaya. Ya, sahabat Nabi juga gak ada orang yang kuat secara finansial, tapi Umar bin Khattab masuk Islam. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Sebenarnya, ya, tidak ada yang menolak akan ayat-ayat kami ini kecuali orang-orang yang kebiasaannya menutup-nutupi kebenaran. Itu. Kebiasaannya menutupi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya terbuka, kalau orangnya objektif, kalau orangnya insaf, ya, maka otomatis dia akan menerima kebenaran Al-Qur'anul Karim. Ya, karena Al-Qur'an itu hujjah, ya, yang tidak bisa dibantah oleh kekuatan apapun. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Di antara mukjizat Al-Qur'an itu, Pak, satu. Engkau wahai Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis sebelum Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. Muhammad itu nabi yang ummi. Bagi kita ummi itu tercela, Pak. Ya. Ini orang apa namanya istilahnya? Orang buta huruf. Buta huruf kan nggak enak didengar, ya. Kamu itu buta huruf. Jelek nggak, Pak, itu? Jelek bagi kita. Tapi bagi Nabi Muhammad, kalau dibilang Nabi Muhammad orangnya buta huruf, justru itu kemuliaan bagi dia khusus. Kenapa? Karena itu menolak bantahan, menolak tuduhan bahwa Muhammad itu, ya, mendapatkan Al-Quran ini karena membaca kitab-kitab yang lalu. Ya, karena Nabi mungkin banyak baca Taurat, banyak baca Injil, ya, banyak baca Suhuf, lalu dia bikin versi dia sendiri. Nah, itu. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad itu tidak bisa tulis dan baca. Itu. Orang yang tidak bisa tulis baca, tapi
pengetahuannya melebihi daripada profesor doktor. Orang yang tidak bisa tulis baca tapi bahasanya fasih, ya, apa yang disampaikannya adalah, kenapa? Karena dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab." Engkau tidak bisa tulis baca sebelum Al-Qur'an ini diturunkan. Wala takhutuhu biyaminik, dan engkau juga tidak tulis Al-Qur'an ini dengan tanganmu. Idzal lartabal mubtilun, sebab nanti kalau engkau ternyata orang yang bisa tulis dan baca, orang-orang akan menuduhmu dan memfitnahmu bahwasanya engkau dapatkan Al-Quran ini karena banyak membaca, karena ada referensinya, baca kitab-kitab Yahudi dan baca kitab Taurat. Nabi hanya bertemu satu kali dengan siapa? Waraqah bin Naufal, ya kan? Ketika Nabi dari Gua Hira bertemu dengan Jibril, lalu kata Jibril Iqra, dijawab oleh Nabi Muhammad ma'a nabi qari. Kata Jibril lagi Iqra, dijawab oleh dia ma'a nabi qari. Lalu dia dipeluk dengan kencang gitu, lalu dia gemetar ketakutan, pulang ke rumah dia bilang zammiluni zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku selimuti aku ketakutan. Pada saat itu Khadijah bilang, wallahi wahai Muhammad, katanya, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu karena engkau suka menolong, suka membantu, ya, suka peduli kepada orang-orang yang kesusahan. Allah tidak akan membuatmu, Allah tidak akan menghinakanmu. Lalu pada saat itu Khadijah membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal, pendeta yang kerabat daripada Khadijah. Kemudian ketika dibawa ke sana, apa kata Waraqah? Seandainya aku masih muda, katanya, seandainya aku masih muda, aku akan ikut serta membelamu dan memperjuangkanmu. Gitu. Ya, karena engkau akan karena yang datang kepadamu itu huwan namus, katanya. Dia itu adalah namus. Namus itu dalam bahasa mereka apa? Dia adalah Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Waraqah apa? Dan orang nanti akan memusuhimu, akan memerangimu, bahkan akan berusaha untuk membunuhmu. Nabi Muhammad kaget sampai berkata, ya, apa iya mereka akan memusuhimu? Dijawab oleh Waraqah bin Naufal, tidak satu orang pun yang mendapatkan seperti apa yang kau dapatkan ini kecuali akan diperangi dan dimusuhi. Cuma itu saja Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Setelah itu Nabi Muhammad, ya, tidak ada kontak dengan orang Yahudi, pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani. Setelah itu Nabi setiap saat, setiap momen, ya, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sampai terhimpun sebanyak 30 juz Al-Qur'an, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ayat Quran itu turun, Pak, berdasarkan peristiwa-peristiwa. Kalau ada perang Badar, turun ayat tentang perang Badar. Kalau ada perang Uhud, turun tentang perang Uhud. Kalau ada perang Khandaq, turun tentang perang Khandaq. Kalau ada masalah hutang piutang, turun tentang hutang piutang. Sebab Al-Quran itu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat. Jemaah rahimakumullah, di akhir ayat ini dikatakan bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilma. Ya. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas. Jelas apanya Bapak dan Ibu rahimakumullah? Jelas hujjahnya. Ya. Jelas sekali menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Fi suduril ladina utul ilma. Ya, di dalam dada orang-orang yang berilmu. Ini pujian Allah kepada para penghafal Al-Qur'an. Ya. Jadi ini juga ayat ini semacam anjuran,
ya, secara apa? Untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah di Indonesia kesadaran itu sudah masif. Di mana-mana orang mendirikan sekolah apa? Tahfizul Quran. Tak ketinggalan SDIT Al-Hikmah pun sudah bikin anak-anak orang hafal Quran, ya. Saya masukkan anak saya ke sini, saya kaget. Tiba-tiba di rumah, udah hafal nih katanya surah apa? An-Naba sama An-Nazi'at gitu ya. Kaget gitu. Oh, rupanya sekolah-sekolah sekarang berlomba-lomba untuk menghafalkan anak-anak dari kecil itu surah pendek dulu, ya. Fi suduril ladina utul ilma. Al-Quran itu di dalam dada pada aslinya. Dulu Pak, rujukan itu orang. Kalau ada yang salah nanti tulisannya yang dirujuk orang. Kalau sekarang tidak. Kalau ada bacaan orang yang salah, yang dirujuk apa? Mushaf. Itu udah terbalik kalau sekarang. Kalau dulu saking banyaknya orang yang hafal Quran, ya. Di sini saja Pak, kita melihat orang yang hafal Quran itu kayak luar biasa sekali gitu ya. Tapi kalau kita temukan di Mesir atau di negara-negara Arab itu ribuan, ratusan ribu penghafal Quran itu. Karena di Al-Azhar sendiri kurikulumnya di Al-Azhar itu untuk orang Mesirnya 1 tahun itu 7 juz setengah. Kalau 4 tahun semua sekolah yang di Al-Azhar itu yang jurusan syariah, jurusan usuluddin, ya, jurusan lughah, semua itu hafal Quran 30 juz. Kalau nggak hafal, nggak lulus. Jadi hafal Quran itu udah biasa bagi mereka. Dan buat kita orang wafidin, kita ini orang wafidin ya, orang pendatang ke sana, target hafalannya cuma 2 juz setahun. Jadi tahun pertama 2 juz harus hafal, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 3 juz, tahun keempat 2 juz. Jadi selesai LC itu harus hafal 8 juz. Gitu. Nanti kalau S2 lagi, tahun pertamanya di S2 tambah 2 juz. Jadi berapa? 10. Kemudian 1 tahun berikutnya lagi tambah 2 juz. Jadi berapa? 12 juz. Untuk yang master itu minimal hafal berapa? 12 juz. Kalau ambil doktorah, mau daftar ini untuk program doktor harus tambah 2 juz lagi. Jadi berapa? 14 juz sekurang-kurangnya. Seperti itu di Mesir. Untuk orang pendatang, tapi untuk orang Mesirnya tidak Pak, nggak berlaku. Untuk orang Mesir harus hafal 30 juz. Kalau tidak hafal, jadi tidak ada ulama di Mesir itu. Kalau dia udah katakanlah ulama, udah doktor gitu ya, atau udah master aja, tidak hafal Quran itu mustahil kalau lulusan Azhar. Gitu. Karena memang ujiannya seperti itu. Fi suduril ladina utul ilma. Gitu. Kemudian Allah mengingatkan lagi, wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Ya, mestinya Al-Qur'an ini pasti diterima oleh orang yang insaf, oleh orang yang objektif, oleh orang yang mengikuti akal sehat, kecuali orang-orang yang zalim. Yang zalim itu apa? Yang tidak menempatkan akalnya pada tempatnya. Akal itu kan kalau yang benar diikuti yang benar. Tapi ini ada yang benar kemudian diikuti yang salah. Itu saja dulu jamaah rahimakumullah untuk pengajian tafsir kita pada kesempatan ini. Semoga menambah keimanan dan menambah ketakwaan kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.